Kali ini kita mau sharing-sharing ya, cara setting speedometer di Fleet Hybrid. Ini kan menu ini kan kayak akan fitur ya, menunya melimpah sekali di speedometer Fleet Hybrid. Itu ada kalau pintu kebuka, terus misalkan berapa, hampir sama sih di speedometer biasa, tapi dia tampilannya kan lebih bagus. Nah, gimana sih cara nyeting jamnya? Jam sekarang sih sudah saya sesuaiin ya di 259, terus 36 derajat Celcius. Nanti juga di menu ini kita bisa ganti-ganti sih, kita bisa adjustment juga jamnya, derajat di luar tuh berapa Celcius, itu ada adjustmentnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita harus punya tombol ini, tombol information sama cell reset. Nah, kalau nggak ada, kita nggak bisa konekin ke sini nih. Nah, caranya masuk itu kalau kita pencet-pencet ya, itu bagian bawah yang ini tadi, yang gambar ini, kita pencet cell reset 2 kali. Nanti di sini akan muncul menu yang pertama, 1/3. Nah, nomor 1 ini pengaturan jam. Untuk masuk kita pencet cell reset, kalau untuk pilih-pilih kita pencet I. Nah, kita mau setting jam misalkan, kita pencet cell reset. Nah, muncul tuh jam 3.00. Kebetulan itu udah sesuai ya, nggak saya ganti. Kalau mau ganti nambah, tinggal dipencet I aja, nambah tuh jamnya kan. Nah, sekalian kita ganti karena itu jamnya masih settingan 12 jam. Oke, kita ganti jam 15. Oke, menitnya udah sesuai 00. Terus kita keluar. Kalau keluar, kita pencet cell reset lagi, dia keluar. Oke, kita masuk menu pertama lagi, itu jam. Nah, yang kedua 2/3 misalkan. Nah, ini untuk pengaturan pemilihan mode yang jam 12 jam atau yang 24 jam. Tadi kita udah pilih yang 24 jam, jadi kita udah settingkan, sesuaikan dengan jam 15, bukan jam 3.00. Oke, untuk pemilihan kita bisa pencet I. Untuk kalau kita pilih 24 jam, udah di posisi ini, kita pencet cell reset. Nah, udah pencet cell reset, dia akan nge-save 24 jam. Oke, kita selalu yang ini, yang tulisan pendek ini sama 3/3 itu pasti return kembali. Kita menu awal lagi, kalau menu nomor 2/4 nya apa nih, kita coba ya. Masih banyak lagi menunya. Nah, ini untuk adjustment derajat, misalkan kita adjustment berapa derajat. Nah, karena ini nggak usah lah ya, kita nggak usah adjustment karena udah sesuai. Kita keluar aja di bagian ini, kita pencet cell reset, keluar lagi. Oke, nomor 2, ini harus di Google Translate nih, berapa. Nah, sayang handphonenya cuma 1, jadi biasa kalau saya nggak tahu bahasanya, saya pakai Google Translate, pakai yang kamera, artinya apa sih gitu ya. Nah, kita keluar aja. Tapi kurang lebih untuk kalau mau keluar, kok nyangkut di sini sih, nggak bisa keluar menunya, misalnya teman-teman dapat gitu ya, selalu cari yang angkanya sama 5/5, terus tulisannya pendek, itu pasti kita pencet cell reset, dia keluar. Cari 4/4 lagi, keluar. Cari 4/4 lagi, dia keluar. Nah, keluar kan, sampai menu utama lagi gitu. Jadi nggak terlalu susah sih kalau yang punya speedometer Fleet Hybrid untuk setting jam. Yang penting terkoneksi dengan setir, kita bisa ganti-ganti tuh menu-menunya. Oke. Nah, jadi masih aktif. Nah, terus pertanyaan lagi, tombol ini masih kepakai nggak sih? Tombol ini tetap masih kepakai ya, tuh, trip A, trip B masih kepakai. Tapi kalau daripada tangan kita ke depan begini, kalau di sini udah bisa gitu ya, coba ya. Nah, kalau kita di sini udah bisa, ngapain harus pencet di situ ya? Pencet di setir aja. Kalau mau informasi yang lain, trip kita udah berapa, pemakaian kilometer, pemakaian bahan bakar berapa banyak gitu ya, itu ada di sini semua. Oke, ya sharing-sharing aja. Kalau yang sudah tahu bisa berbagi dengan teman yang lainnya. Kalau yang belum tahu, ini bisa membantu ya untuk setting jam terutama, karena jamnya kan pasti ngaco ya
pertama kali. Nah ini jamnya sudah sesuai. Nah ini masih ada satu lagi nih yang belum ketemu. DVNV ini jamnya itu selalu 2 jam lebih, karena kan dia settingan bawaannya tuh jam di waktu WIJ, jam waktu Jepang, waktu Indonesia, waktu Jepang, jadi dia lebih 2 jam. Nah, kalau kita di luar Jawa di posisi Jayapura bisa persis nih sama Wita gitu. Wit ya, Indonesia Timur itu 17.07 ini pas. Gitu. Cuman sayangnya di kita di WIB pasti ini kecepatan 2 jam dan settingnya wah setengah mati, nggak tahu nih. Ini lebih susah settingnya DVNV nih daripada speedometer FreeDeadBee. Udah ketemu nih settingannya kan. Kalau DVNV ini udah berapa tahun pakai masih, dan mungkin ya nggak mau cari tahu juga, udah sempet ngonekin ke internet apa segala macam, nggak ada tutorialnya juga. Oke. Kalau ada yang mau nambahin misalkan ada tahu informasi lebih tentang speedometer Honda Freed Hybrid ini atau cara pakainya, yang ini ada yang tahu lebih dari kami, tolong info ya. Ini masih ada satu PR lagi, cruise controlnya belum aktif ya, sama pedal shift belum aktif. Tapi untuk audio udah. Terus mode, kok nggak bisa nih. Oh belum kita setting di pengaturan, tadi habis dicopot aki, baru volume. Oke. Ini belum, cruise control sama pedal shift belum kita aktifin. Tapi memang kita pelan-pelan ya, namanya selonggarnya ya. Ini hari ini agak longgar, siang tadi kita aktifin tombol I sama sel reset. Kita cari di sini. Nah mungkin nggak tahu ya, beda-beda tiap mobil. Yang lock spring bagian atas ini mungkin beda-beda, tapi yang kabel yang nyolok ke speedometer, kalau yang belum tahu nanti bisa WA, nanti kita kirim soket ke berapa sih atau pin ke berapa sih gitu, untuk tombol mid ini ya. Oke. Jadi PR untuk speedometer sudah selesai, tinggal aktifin cruise control yang ada di sini. Ini kan ada cruise controlnya nih, mana ya? Nah itu di bawah gambar pintu tuh ya kan, ada cruise control sama ekonnya sih udah aktif ya, ekonnya aktif, udah connect sama ini ya. Tinggal yang lain, kalau nggak salah kalau bisa ini mungkin di Mas Hendra ya, Jakarta ya Mas Hendra. Nanti kalau siapa tahu ada jadwal ke Jogja atau ke Semarang, kita bisa merapat untuk bantu aktifin cruise control. Jadi nggak perlu wabah apa lagi karena speedometer sudah bisa support, tinggal mungkin di coding ECU-nya. Oke. Sekian aja, terima kasih. Buat yang ingin tanya-tanya boleh silahkan WA. Kita nanti bisa sharing tentang Freed ya khususnya. Kalau mobil lain mohon maaf kita nggak punya ya kan. Jadi punya cuma satu mobil aja Freed untuk jalan-jalan, untuk operasional ya. Oke, thank you.